Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan saya uraikan tentang web scraping menggunakan Python yang aplikasinya kita gunakan Google Colab, Google Collaboration. Kenapa saya gunakan Google? Karena di Google Collaboration di sini kita sudah disediakan environment untuk Python, sehingga kita tidak perlu menambahkan atau menginstal Python terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini saya akan ambil sebuah materi yang saya ambil dari internet, di mana di sini sudah diurutkan secara baik urutan tentang web scraping. Cuman di dalam contoh ini URL yang sudah tertuju di sana, yang sudah terpasang, itu sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ada beberapa yang perlu kita sesuaikan codingnya juga. Kemudian sambil kita belajar bagaimana sih maksud dari setiap baris coding tersebut. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang collaboration, Google Collaboration, kemudian sedikit materi tentang contoh-contoh pemanfaatan dengan pemanfaatan Google Colab untuk menyelesaikan kasus-kasus web mining. Nah, ini kita lanjutkan sedikit lebih dalam lagi. Sebelumnya kita konekkan terlebih dahulu Google Collaboration kita. Connected. Oke. Kita run bagian yang paling awal. Untuk shortcut untuk run supaya tidak kita klik tanda panah, kita bisa tekan Ctrl plus Enter. Tekan Ctrl kemudian Enter. Kemudian kita langsung menginjak pada bagian inti dari web scraping. Kemarin di sini sudah kita coba. Jadi ada beberapa library yang perlu kita gunakan. Yang pertama di sini import request. Import request di sini kita gunakan untuk mengambil laman sebuah web request ya, dengan nanti memasukkan URL-nya. Kemudian NumPy di sini kita gunakan untuk mengolah angka-angka di library yang disediakan Python. Kemudian Panda. Nah, di sini kita gunakan untuk membuat data-data yang kita kumpulkan jadi lebih rapi. Jadi dalam bentuk tabel-tabel. Karena kemarin kita sudah jelaskan bahwa di web mining, terutama data yang kita ambil dari web sebagian besar dalam bentuk teks, dan itu datanya tidak terstruktur. Oleh karena itu kita coba sedikit strukturkan data-data yang ada di sana dengan menggunakan Panda. Kemudian kita gunakan Beautiful Soup. Nah, di sini kita gunakan untuk mengambil sebagian atau seluruhan halaman tadi, kemudian ditampilkan dalam bentuk yang lebih rapi. Sedangkan Matplotlib kita gunakan untuk merubah data-data angka tadi menjadi grafik ya, atau tampilan yang lebih mudah dibaca. Tapi kita gunakan, kita run terlebih dahulu. Oke, yang di sini bagian ini kemarin sudah saya jelaskan bagaimana kita mengambil title sebuah halaman web, kemudian mengolahnya. Kalau di sini kita coba sebuah halaman web dari IMDb, kita bisa mengklik link di sini dengan menekan Ctrl kemudian arahkan ke linknya dan klik. Nanti di sini akan membuka halaman tersebut.
sini IMDb sebagai contoh ya. Kalau kita lihat titelnya apa sih di sini? Nah, rating, views, and where to watch the best movie. Nah, IMDb. Selain kita gunakan title, kita juga bisa menggunakan title dalam bentuk string. Kalau di sini kan tagnya masih ada. Nah, sedangkan kalau kita gunakan string, sudah dalam bentuk stringnya, tidak disertai dengan tag, jadi sudah dalam bentuk string atau teks. Nah, berikutnya, kalau kemarin kita gunakan di sini Prettify untuk menampilkan halaman yang lebih menarik. Nah, halaman yang lebih terstruktur ya, lebih rapih dengan menggunakan Prettify. Cuman kita harus lihat di sini kelasnya di sini. Kelasnya masih ada apa enggak di sana. Kalau kita lihat di sini, oke, bisa. Kemudian coba kita jalankan apakah bisa ditampilkan. Nah, ini artinya kelas AB Hero ini waktu tutorial ini dibuat kemungkinan ada di halaman di sini sebuah kelas yang namanya AB Hero. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi tag tersebut. Sehingga di sini tidak bisa dimunculkan. Nah, di sini kita bisa inspect elemennya dengan menggunakan developer tool. Nah, sehingga kita tahu sebenarnya tag-tag apa saja yang ada di sana, gitu ya. Nah, ini kita coba, kalau kita coba Nasrat ya. Nah, di sini bisa ditampilkan sedikit lebih rapi dengan indentation-nya. Ini sedikit mengulang yang kemarin. Nah, sekarang kita fokus ke bagian utamanya, yaitu bagaimana kita dari web data to analyze. Jadi di sini dari web data kita analisa. Nah, tahapannya di sini akses sebuah halaman web, kemudian kita parse ya, kita bisa pisahkan HTML dokumennya, kemudian inspect what to script. Jadi apa sih yang pengen kita ambil dari halaman web tersebut. Kemudian kita lihat di sana melalui inspect element. Di sini kita cari tag-tag apa yang akan kita ambil di sana ya. Kemudian kita rubah datanya dalam table, kemudian kita simpan dalam sebuah atribut, baru kita proses datanya. Nah, baru kita tampilkan dalam bentuk grafik atau yang lainnya. Nah, di sini ketika kita melakukan akses webpack, kita di sini membutuhkan library dari request tadi ya. Nah, untuk parse di sini kita perlu menggunakan Beautiful Shop. Kemudian untuk inspect tadi kita gunakan development tool yang ini. Kemudian finding tag. Nah, di sini kita gunakan library dari Beautiful Shop. Untuk menampilkannya dalam bentuk tabel dan plot kita gunakan pandas. Kalau di sini kita gunakan matplotlib ya, selain panda. Nah, coba kita lihat halaman web yang kita proses ini juga sebenarnya isinya berbeda dengan data yang saat ini kita gunakan. Kalau kita klik di sini, ini sebenarnya berbeda, sebagian isinya berbeda dengan saat tutorial ini dibuat ya. Nah, ini ada sebuah table British Book Office Weekend pada tahun 2019 ya. Nah, ini coba kita
tampilkan, kita olah, kita tampilkan dalam bentuk grafik ya. Pertama di sini URL-nya kita masukkan, kemudian kita gunakan sebuah variabel bomb response untuk menampung hasil dari request yang kita minta ya, dari halaman URL tersebut. Ini URL, dari alamat URL-nya kita gunakan function get yang di sana untuk mendapatkan halaman tersebut. Kemudian kita pisahkan seluruh data tersebut, kita gunakan HTML parser ya. Kita eksekusi coba. Nah, oke, tidak ada yang error, masih bisa jalan. Kemudian kita lihat, kita cek pada saat tutorial ini dibuat, itu ada 7 tabel yang ada di dalam halaman ini, URL ini. Tapi saat ini kalau kita lihat di sini, untuk mengecek jumlah number of table ya, ini kita bisa gunakan function learn. Boomshop find all, mencari semua yang memiliki tag table. Nah, saat ini kalau saat dibuat ini tutorialnya, di sini ada 7 buah table dalam satu halaman tersebut. Tapi saat ini kalau kita cek di sini, nah ini cuman ada satu table. Oleh karena itu sudah tidak relevan lagi tutorialnya. Di sini table Boomshop find all-nya kita gunakan bukan 4 lagi, karena di sini kan dari 7 di sini mengambil tabel ke 5 ya. Sehingga kalau indeksnya dimulai dari 0, 0 1 2 3 4. Nah, 0 mulai dari 0 1 2 3 4. Jadi tabel ke-5. Oleh karena di sini diisikan 4. Tapi karena jumlah tabelnya hanya satu, nah di sini kita gunakan indeks yang 0 ya, 0. Misalnya kalau 4 kita isikan 4 tadi di sini, pasti di sini keluarnya sebuah peringatan bahwa list index out of ring, karena jumlah tabelnya hanya satu. Nah, ini kan jumlah array-nya ya. Oleh karena itu di sini kita isikan dengan 0. Nah, kalau kita ingin mencoba untuk melihat datanya, kita bisa lihat di sini table. Nah, di sini. Jadi menampilkan semua isi yang ada dalam tag table dalam bentuk sebagian halaman HTML-nya diambil ya. Nah, ada berbagai macam cara untuk mengakses setiap baris yang ada di dalam table tersebut. Bisa kita gunakan .content, .text atau .findAll td, yang di sini artinya tabel untuk mendapatkan data dalam sebuah baris tersebut ya, td. Misalkan di sini kita ambil baris kedua, tabel findAll tr, berarti kedua berarti 0 1 2, berarti ini ketiga sebenarnya. Nah, isinya masih ada tak-taknya ya. Datanya sebenarnya ya sedikit-sedikit ini ya. Nah, kalau dalam bentuk teks, nah bedanya tagnya sudah, kalau konten semuanya masih ada tagnya, masih ikut juga. Kalau dalam bentuk teks di sini sudah tinggal isinya saja, isi dalam tag tersebut. Ini juga ada
teks. Kalau kita cetak ya, nah ini sudah tanpa petik ya, cetak dalam bentuk stringnya. Nah, kita juga karena ini sebenarnya sudah terpisah ya, ini bisa kita gunakan text split untuk memisahkannya dulu. Nah, ini sebenarnya sudah terpisah dalam bentuk array. Ini kan dipisahkan dengan koma ini ya. Nah, ini masing-masing isinya arraynya ya. Isinya dipisahkan dengan koma. Kemudian kalau kita gunakan looping, misalkan kita ingin ngambil setiap atributnya, nah ini kita gunakan, nah sehingga tampilannya ditampilkan per isi dari array tersebut. Kalau kita ambil gambar kolom name-nya, nah ini sebenarnya kita pengen ngambil kolom name atau head-nya istilahnya, kepala dari tabel. Nah ini sudah berbeda bentuk tabelnya dari contoh yang sebelumnya. Sebenarnya kan kita pengen mengambil tabel nama masing-masing kolomnya. Nah ini kalau kita jalankan seperti ini yang ditampilkan tetap datanya, bukan dari nama kolomnya, tapi tetap nilainya, bukan head dari kolomnya. Nah kalau ini kalau kita inspect, di dalam body main ya, di dalam main, di div, kita cari ya. Jadi ini bagiannya ini yang mana sih sebenarnya? Nah, kita cari. Nah, di sini tabel kelasnya. Nah, di sini ternyata tagsnya dalam tags bentuknya th ya. Nah, th. Nah, karena itu di sini kita rubah jadi th. Belum ada nilainya karena jumlah tag th di situ cuma satu. Oleh karena itu di sini kita ganti 0 karena indeks 1 itu indeks urutan yang pertama itu dimulai dari indeks 0, sehingga kita bisa mendapatkan nama kolomnya. Di sini ada date, top 10 cross, kalau kita lihat ya, date, top 10 cross, persen, plus minus LW, dan seterusnya sampai yang terakhir long weekend. Nah ini cara mengambil kolomnya. Jadi memang kadang tidak sesuai ya.
kita harus inspeksi dia berada di dalam tag apa sih di dalam halaman web tersebut. Kemudian berikutnya kita gunakan file all untuk mengambil data. Nah, di sini kita lakukan proses looping untuk mengambil data, kemudian kita simpan dalam sebuah list. Listnya di sini kita siapkan dengan menggunakan variabel lst di sini ya. Nah, kemudian kita gunakan panda. Tadi pandanya sudah kita rubah aliasnya menjadi pd ya, di sini pandasnya, di sini alias, sehingga kita tidak perlu menuliskan pandas atau panda ya, kita gunakan pd seperti numpy di sini. Kalau kita gunakan as berarti alias kita, dan ini menggunakannya menggunakan np ya. Kalau di sini kita gunakan aliasnya pd spd, sehingga di sini cukup kita gunakan pd saja. Setelah kita eksekusi yang ini tadi, kita simpan. Nah, coba kita rubah datanya dari list di sini ya. Kemudian kita coba ambil sedikit data, misalkan 2 data kita tampilkan. Nah, di sini kalau kita lihat kita ambil 2 baris. 2 baris di sini ya. Desember 2729 sama Desember 2022. Nah, kalau mau ngambil jumlahnya berapa row, berapa baris, kita rubah. Misalkan 5 baris. Nah, ada 5 baris. Cuman kalau kita lihat di sini headernya, nama-nama kolomnya masih dalam bentuk indeks urutan kolomnya. Nah, ini nanti yang kita rubah, kita ganti menjadi nama kolom yang sesungguhnya. Pertama kita perlu mengambil header tadi, sudah kita contohkan tadi di atas tadi, bahwa header di sini sudah berbeda dari contoh mungkin dibuatnya contoh ini yang pertama. Di sini ternyata dia menggunakan tag th sudah ya, karena sudah berbeda, maka di sini juga sedikit kita modifikasi datanya. Nah,
sini tidak kita gunakan lagi ya. Jadi kita gunakan, kita tambahkan variabel baru aja untuk menampung headernya. Kita buat sebuah variabel baru untuk menampung. Jadi sini kita ganti, kita tambahkan kode lagi aja. Misalkan kita siapkan HD dan kita lakukan looping for, misalkan kita namanya data ya, in table. Nah, di sini kita cari apa? Tadi kita gunakan find all table head itu berada pada tag di antara tag tr, maka di sini kita lewatkan dulu tag tr, barisnya yang 0. Kemudian dari tag tersebut kita find lagi tag th. Jadi sesuai dengan tag di sini tadi ya. Nah, kalau kita lihat th tadi dia berada dalam tag tr ya, sehingga kita gunakan sintaks seperti ini. Kemudian untuk ini otomatis ya di sini. Jadi kalau kita gunakan for, dia ketika kita enter identasinya akan otomatis sedikit masuk. Kalau di coding biasa kan kita gunakan kurung kurawal. Kalau di Python di sini tidak menggunakan kurung kurawal, tapi menggunakan indentation atau menjorok, sedikit menjorok ke dalam. Berarti ketika di sini ada sebuah baris coding yang sedikit menjorok di bawahnya for, maka baris coding tersebut akan dieksekusi selama terpenuhi prasyarat di for tersebut. Dan sini kita gunakan function append untuk memasukkan ya. Data text. Jadi ini ada titik 2 kalau di for, kemudian tidak pakai kurung kurawal ya, langsung. Nah, kemudian kita tambahkan lagi satu baris kode untuk menyisipkan. Jadi perlu kita sisipkan ya, sisipkan pada data tadi. Di sini kita sisipkan kolomnya ya. HD-nya, header tadi diisikan di sana. Oke.
Jadi ini yang kita gunakan untuk mereplace ya. Jadi di sini tidak sesuai karena sudah berbeda kontennya. Cukup untuk mengambil header bisa kita gunakan yang sintaks yang pada baris ini. Nah, kemudian di sini kita gunakan untuk mereplace atau menyisipkan ya satu buah baris pada header. Kita eksekusi sehingga kalau misalkan kita panggil lagi datanya, misalkan data ini ada 50, kisaran 50 data ya. Nah, 50 data pada bagian yang paling atas. Nah, sudah pada indeks yang pertama sudah berupa nama-nama kolomnya. Beda dengan yang awal tadi, di sini masih dalam bentuk indeks kolomnya. Sehingga nanti kita bisa mengakses masing-masing kolom dengan nama kolomnya di sini. Oke. Kemudian bagian ini sesuai dengan data yang sebelumnya, jadi sudah tidak sesuai lagi dengan data yang ada di sini. Contohnya di sini digunakan untuk mereplace bagian-bagian tertentu dari data tersebut, NA, min, dan seterusnya. Kemudian di sini untuk meremove simbol-simbol mata uang, misalkan di sini, nah di sini ada dolar. Nah, kalau kita lihat tadi datanya yang ada di sini, dolar juga masih ikut. Nah, karena di sini berupa number, kalau kita lakukan proses jadi tidak valid. Oleh karena itu di sini kita harus pre-processing terlebih dahulu, kita hilangkan dolarnya. Nah, di sini kita bisa lakukan di sini ya. Kita lihat nama kolomnya apa yang ada di sini tadi. Top 10 cross sama overall cross. Nah, contohnya ya. Di sini kita ganti dengan ini, tidak kita jalankan karena sudah tidak sesuai. Kita tambahkan lagi aja satu baris kode dengan sesuai dengan nama kolomnya ya. Tadi nama kolomnya top 10 cross. Nah, kemudian di sini yang akan kita bersihkan data langsung muncul ya, top 10 cross. Kemudian kita replace, paling cepat ya, paling enak kita gunakan ini aja, sebuah function regec. Kalau di sini kan menggunakan ini ya, kita gunakan cara yang sedikit berbeda untuk mereplace dolarnya. Replace tadi yang kita pengen replace adalah dolar ya. Slash di sini simbol dolarnya.
Bentar. Ini keliru ya. Di sini kemudian yang kosong-kosong T2, dan kita gunakan regek sama dengan true. Nah, ini kita rubah sekalian tipenya menjadi float, sehingga nanti bisa diolah ya. Ini harusnya huruf besar ya. True. Ini untuk top 10 kolom yang top 10 kolomnya top 10 cross. Kemudian yang overall cross juga kita rubah sekalian. Kita copy aja. Sini kita ganti menjadi overall. Tadi namanya kita cek lagi coba. Overall gross. Kita eksekusi. Coba kita tampilkan sedikit aja, 2 misalkan. Nah, kita lihat di sini top 10 grossnya sama overall grossnya sudah tidak memiliki simbol dolar, sehingga nanti ini sebagai contoh saja ya. Contohnya kalau misalkan di sini persentase plus sama plus minus bisa dipisahkan, persen juga bisa dipisahkan. Nah, di sini contohnya saja. Kemudian data shape di sini digunakan untuk mengukur jumlah baris dan kolomnya, sehingga kalau kita eksekusi keluar akan jumlah, berarti ada 49 data ya, dari 2 sampai 50 tadi. Kemudian ada 12 kolom, dan kita bisa mengecek salah satu kolom apakah di dalamnya ada data yang missing apa enggak gitu ya. Nah, di sini kita coba cek. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada data yang missing, artinya semua kolom memiliki nilai, walaupun itu ada min, ada false dan seterusnya, artinya tidak ada yang null. Nah, kemudian di sini baru kita bisa coba cetak, misalkan ini harus kita ganti dengan releases. Nah, kita lihat. Nah, walaupun ini namanya tidak sesuai dengan datanya ya. Jadi di sini kalau kita lihat, kita bisa menampilkan data sesuai dengan. Nah, kalau ini kan berarti dari kolom releases ya. Nah, kita
juga bisa ngambil dari top 10 cross, overall cross ya, week misalkan ya, week. Oh, W nya besar ya. Nah, ini nilainya tidak terlalu kelihatan. Kalau kita lihat di sini top 10 cross dan yang lainnya, di sini contohnya kalau itu coba ya, misalkan overall over misalkan di sini overall cross, di sini akan keluar error. Kenapa? Karena di sini nah ada spasi. Oleh karena itu nanti kita hendaknya juga merubah nama-nama kolomnya di sini menjadi satu frase ya, jadi satu kata, sehingga tidak jadi oleh seperti ini. Sehingga kalau di sini releases kan dia dalam satu kata, bisa week juga sama bisa. Itu juga akan mempengaruhi ya. Nah, kalau di sini kita coba releases ini ya, masih bisa kita tampilkan dalam bentuk grafik atau yang lainnya. Oke, itu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.